Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya konstituen PSI banyak yang mendukung Anies Baswedan. Wajar ya, si Kaisang begitu anjlok surveinya di DKI Jakarta. Ternyata konstituen dan partisipasi dari PSI begitu banyak yang mendukung Anies Baswedan. Kalau tidak mendukung Anies Baswedan ya Ahok begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah terbukti sekarang dan terjawab sudah bahwa yang dulu bagaimana simpatisan atau konstituen dari PSI yang mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, ternyata sekarang banyak yang mengakui bahwa Anies Baswedan punya prestasi luar biasa. Saya masih teringat apa yang disampaikan Giring begitu kan ya. Jangan sampai Indonesia ini jatuh ke tangan para pembohong. Itu dulu begitu kan ya, sebelum sebelum lengser ya menjadi ketua umum, kok segitu ngerinya begitu kritikan kepada Anies Baswedan. Tapi sekarang ya nampaknya mulai malu sendiri begitu kan ya. Biarlah waktu yang akan menjawab. Nah, para pendukung-pendukung PSI ini bercerita bahwa ternyata Anies Baswedan salah satunya adalah orang yang kemudian punya prestasi, terus kemudian Ahok begitu kan ya. Di antara konstituen PSI yang kemudian memilih Anies Baswedan, mengatakan bahwa dan mengakui bahwa mereka akan tetap bagaimana prestasi Anies Baswedan yang ada di Jakarta tetap kembali di situ. Wah, luar biasa begitu kan. Sampai-sampai ya Kaisang mengatakan begini, wajar jika konstituen PSI pilih Ahok dan Anies di Jakarta. Wajar kabarnya begitu kan. Tapi ya inilah politik yang ada saat ini. Kalau toh pada hakikatnya itu adalah konstituennya banyak yang mendukung Anies Baswedan, maka surveinya semakin jebol di situ. Ya, inilah politik dari Kaisang. Makanya di Jawa Tengah itu Kaisang nampaknya banyak yang kemudian didukung oleh partai koalisi Anies Baswedan seperti Nasdem ya, bukan tidak mungkin PKB, bukan tidak mungkin PKS dan sebagainya. Tapi ya kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik yang ada di Jakarta ini nampaknya Anies Baswedan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga mungkin prediksi saya Anies Baswedan itu lawan kotak kosong. Bisa saja itu terjadi. Tetapi ini ya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menilai wajar jika konstituennya atau partainya memilih Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Pernyataan Kaisang itu merespon temuan survei indikator politik Indonesia. Sebagian besar pemilih PSI cenderung akan memilih Anies Baswedan dan Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Ini temuan survei loh begitu kan ya. Bahkan ya survei indikator ini melihat bahwa peluang dari PSI sebenarnya untuk mengusung Kaisang di Jakarta itu begitu kecil mereka. Kenapa? Dengan Anies Baswedan digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta dan wakilnya itu adalah Kaisang, PSI itu banyak untungnya di situ begitu kan. Kenapa? Ya pertama nama Kaisang mulai eksis begitu kan. Nama Kaisang mulai dikenal. Nama Kaisang mulai agak viral begitu. Bahkan di beberapa Google Trend ya yang saya amati bahwa nama Anies Baswedan dan Kaisang itu peringkat pertama begitu. Anies Baswedan baru Kaisang. Itu di pencarian masyarakat Indonesia. Artinya secara tidak langsung bahwa mereka penasaran kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisang. Nah, maka kemudian karena Anies Baswedan dikabarkan akan duet dengan Kaisang, maka kemudian ya seolah-olah Kaisang ini numpang viral kepada Anies Baswedan di situ begitu. Dan pada akhirnya mereka digadang menjadi salah satu calon wali kota Surabaya, terus kemudian calon wakil gubernur Jawa Tengah dan sebagainya. Dan saya yakinnya persoalan survei ini di DKI Jakarta Kaisang tidak bisa melawan Anies Baswedan. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ya inilah politik yang ada, bukan tidak mungkin begitu kan. Anies Baswedan bisa kalah bisa menang, tapi lebih dekat 95% kemenangan siapapun wakil dari Anies Baswedan. Bahkan dalam cerita ini disebutkan ya Kaisang tak masalah dengan ya preferensi para pemilih PSI itu. Dia menganggap hasil survei itu sebagai bentuk dinamika menjelang pilkada.
Sebelumnya, indikator politik Indonesia mengungkapkan tingkat keterpilihan calon-calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuncaki daftar itu dengan elektabilitas 39,7%. Bahkan posisi kedua ditempati Basuki Cahayapurnama alias Ahok ya, elektabilitas 23,8%. Lalu Ridwan Kamil 13,1%. Artinya elektabilitas Anies Baswedan itu hampir sudah 40%. Nah, saya kira ini masih belum belum yang lain begitu yang memberikan pernyataan dukungan. Nampaknya PKS kan hanya mengusung dengan Sohibul Iman, PKB dengan Nasdem begitu kan. Itu sudah 30,7%. Nah, kalau mereka sudah 4%, 50%, udah yang lain nggak usah nyalon lawan Anies Baswedan. Itu aja sih sebenarnya. Karena kekuatan Anies Baswedan hari ini sudah di atas angin begitu. Makanya PDIP segera mungkin untuk menyodorkan wakil kepada Anies Baswedan agar apa? Agar posisi dari PDIP ini tidak terjepit di situ. Nah, kalau posisi PDIP ini terjepit, wah bisa ya tidak bisa mendapatkan apa-apa, bahkan tidak bisa punya kuda hitam. Ya, inilah politik yang ada begitu kan. Tapi saya melihat bahwa peluang Kaisang itu sebenarnya kalau menjadi wali kota Solo saya kira sangat baik dan saya setuju begitu kan. Karena apa? Karena yang masih anak muda harus berawal dari awal begitu kan. Ya, tidak harus loncat menjadi gubernur, wakil gubernur dan sebagainya. Mereka akan kebingungan sendiri kebijakan apa yang diambil mereka kalau terpilih menjadi gubernur begitu kan. Bisa saja pelangak-pelongok sana sini karena belum berpengalaman. Karena belum berpengalaman kita. Maka ya ada yang mengatakan begini, survei itu juga dikaji preferensi pilihan berdasarkan pilihan partai politik di pemilu 2024. Indikator menyebutkan sebagian besar pendukung Anies ya, pendukung PSI memilih Anies Baswedan. Sebanyak 41,8% pemilih PSI yang memilih Ahok, sedangkan 39% memilih Anies Baswedan. Hanya selisih 2%. Nah, inilah yang kemudian saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Kaisang hari ini citranya memang di PSI kurang baik. Nampaknya maksudnya bukan kurang baik dalam artian bahwa ada ketidaksetujuan lah begitu kan ya. Kalau di Jakarta ada yang setuju, terus kemudian di yang lain ada setuju dan sebagainya begitu kan. Dan saya yakinnya bahwa kalau seperti ini terus maka Kaisang bisa saja mereka terjepit dan dikunci. Partai Gerindra sudah mengunci kader lain begitu kan ya, bukan Kaisang, tapi ya kalau menjadi wakil ya silahkan begitu. Tapi kalau menjadi gubernur saya kira kurang berpengalaman. Karena satu sisi ya Kaisang tidak berpengalaman, masih belum berpengalaman dalam dunia politik yang ada, terutama di dalam dunia pemerintahan begitu. Saya yakin ini adalah persoalan persoalan survei begitu kan. Tetapi kita lihat saja nampaknya seorang Jokowi lebih setuju di Jawa Tengah, nampaknya begitu ya. Karena konstituen itu sudah Anies Baswedan sudah berada di atas angin begitu. Ada nuansa publik ya di DKI Jakarta itu percaya terhadap Anies Baswedan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa mungkin salah satunya adalah masyarakat DKI Jakarta masih masih melihat sosok Anies Baswedan yang punya prestasi luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.